Halo subscriber, di video ini saya akan menunjukkan satu aplikasi di Android buat menggambar ya. Namanya adalah Infinite Painter. Katanya aplikasi ini adalah aplikasi terbaik untuk menggantikan Procreate di iPad ya. Infinite Painter ini juga tersedia di iPad kalau kalian punya iPad ya, dan kita juga bisa menjalankan di HP Android. Sebenarnya ini adalah software yang berbayar ya, tapi kita bisa menggunakan software ini dengan gratis, hanya saja ada beberapa batasan yang tidak tersedia di versi yang gratisnya. Ini adalah beberapa gambar yang sudah saya buat ya, tapi saya mau bikin di project baru. Nah, di sini kita bisa membuat project baru dan di sini adalah resolusinya ya. Ini adalah panjang dan tingginya ya. Di sini kita juga bisa memilih backgroundnya ini warna apa ya. Ini adalah warna kertasnya ya. Saya biarkan yang abu-abu atau kekuningan ini biar seperti kertas beneran ya. Kita juga bisa membuka file gambar sebagai backgroundnya. Kalau sudah, bisa kita klik create. Nah, salah satu yang saya suka dari aplikasi ini adalah brushnya ya, atau kuasnya. Di sini tersedia banyak sekali brush yang bisa kita gunakan buat menggambar. Dan yang suka saya gunakan adalah yang ini ya, yang Proco Pencil ini, karena dia sangat menyerupai pensil beneran ya. Seperti ini guys. Jadi kalau kita miringkan pennya, maka dia akan lebih tebal seperti ini. Kalau kita menggambar dengan tegak seperti ini, maka dia akan lebih tipis. Dan karena tablet ini mendukung pressure sensitivity, maka semakin kita menekan pennya, maka gambarnya akan makin tebal ya, seperti ini. Ini kalau tipis, ini kalau tebal seperti ini ya guys. Nah, ini kalau yang tipis seperti ini, dan yang tebal seperti ini kalau kita menekan lebih kuat ya. Dan brush pensil ini sangat bagus dalam meniru pensil beneran ya guys. Dan di sini juga banyak sekali tersedia berbagai brush pensil ya. Ada konsep pensil, saya mau coba. Ini juga bagus ya guys. Tapi yang saya suka ini yang mana, yang tadi ya? Yang ini, yang Proco Pencil ini yang saya suka sekali ya. Kemudian di sini kita bisa mengganti warnanya. Mungkin warna biru ya. Seperti ini. Salah satu hal lain yang saya suka dari aplikasi ini adalah dia punya stabilizer buat brushnya ya. Saya akan menunjukkannya ya. Jadi kalau stabilizernya aktif, maka kita bisa menggambar dengan lebih mulus ya. Bentuknya lebih mulus. Saya coba menggambar dua lingkaran. Yang satu stabilizernya on ya. Ini yang stabilizer. Ini yang on ya guys. Kemudian saya mencoba gambar satu lagi yang stabilizernya mati. Cara mengeditnya di sini ya. Yang ini, yang smooth ini kita bisa kurangi buat mematikan stabilizernya ya. Nah, kamu lihat kalau yang ini lebih mulus, sementara yang ini kurang mulus ya. Yang ini yang off, yang smooth off ya guys. Jadi itu adalah fitur yang saya suka ya, fitur stabilizer. Sebenarnya fitur ini bisa kita temukan di berbagai aplikasi menggambar lain ya, misalkan di Procreate atau di Sketchbook. Tapi ini adalah fitur yang bagus di sini ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah versi yang gratis ya. Jadi ada batasannya ya. Salah satunya adalah fitur-fitur ini, banyak fitur yang dikunci ya. Fitur-fitur yang tidak bisa kita gunakan. Misalkan ada gradient, ada shape,
simetris. Simetri ini yang bisa kita gunakan cuma vertikal saja ya. Simetri yang lain seperti horizontal, radial, dan lain-lain ini tidak bisa kita gunakan. Tapi kalau kamu hanya menggunakan yang simetri vertikal saja, misalkan buat menggambar sketsa orang, menurutku ini sudah cukup ya. Maaf gambarnya jelek karena ini cuma coba-coba ya guys. Seperti ini ya. Ngomong-ngomong, di Infinite Painter ini shortcutnya atau gesturnya ini sama dengan di Procreate ya. Kalau kita sentuh menggunakan 2 jari, dia akan undo. Mungkin kalau 3 jari akan redo ya. Seperti ini, 3 jari dan 2 jari. Nah, seperti ini ya, fitur mirror atau simetris di Infinite Painter. Kita bisa memanfaatkan ini ya, karena ini adalah fitur yang gratis ya. Salah satu kekurangan lain dari yang versi gratis adalah kita tidak bisa menggunakan layer lebih dari 3 ya, jadi maksimal cuma 3. Misalkan saya mau tambahkan layer dan kita tambahkan lagi, kita harus upgrade ke versi yang Pro. Harganya adalah Rp39.000 saja. Menurutku ini tidak terlalu mahal ya, tapi saya nggak beli sekarang karena masih belum butuh. Karena saya masih suka menggunakan yang versi gratisnya ya. Saya cuma coret-coret doang. Sebenarnya alternatif lain dari aplikasi Infinite Painter adalah Sketchbook. Sketchbook ini menurutku lebih lengkap ya fitur-fiturnya. Padahal ini adalah versi yang gratis ya. Dengan versi yang gratis ini kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada buat menggambar. Kita bisa menambahkan layer yang banyak sekali, lebih dari 3. Kemudian simetrisnya, fitur simetrisnya ada yang banyak juga, yang ini seperti tadi, yang vertikal, horizontal, dan yang banyak ini, yang ini juga ada. Jadi menurutku ini yang lebih lengkap. Tapi menurutku brushnya ini lebih nyaman yang di Infinite Painter. Nah, sebenarnya Sketchbook ini juga ada versi Pro-nya ya, yang berbayar. Dan kalau kita upgrade harganya lebih murah ya, ternyata cuma 30.000. Dan ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita buka setelah kita upgrade ke versi premium. Misalkan dia ada export ke PDF, ada layer group, dan lain-lain. Seperti ini, ada juga brush yang hanya ada di versi premiumnya. Kita juga bisa ekspor ke PDF kalau mau. Jadi menurutku ini lebih lengkap ya, baik yang versi gratis atau versi yang berbayar. Sketchbook ini lebih lengkap. Selain itu dia juga punya fitur perspektif ya. Misalkan ini adalah 1 titik hilang ya, perspektif 1 titik hilang. Aku dulu pernah belajar menggambar ini tapi sudah lupa caranya guys. Misalkan saya mau gambar kotak ya, warnanya kok putih. Saya mau menggambar kotak. Di sini kita bisa menggunakan fitur perspektif 1 titik hilang ya guys. Seperti ini. Misalkan seperti ini, kemudian ada kotak lain di sini. Fitur perspektif ini sangat berguna buat menggambar bangunan ya guys, atau menggambar background, pemandangan, dan lain-lain. Saya akan menunjukkan contohnya di Instagram ya. Nah, gambar-gambar perspektif itu seperti ini ya guys. Kita bisa memanfaatkan fitur yang tadi buat bikin gambar perspektif seperti ini. Ini 2 titik hilang, ini juga 2. Yang 1 titik hilang itu yang seperti ini. Kita bisa memanfaatkan fitur perspektif di aplikasi Sketchbook atau aplikasi Infinite Painter. Tapi sayangnya yang Infinite Painter ini fitur perspektifnya masih terkunci ya guys. Baik yang 1 titik, 2 titik, atau
3 titik dan ini juga dikunci. Harus bayar yang versi premium buat menggunakan. Nah, sekarang saya mau menunjukkan gambar-gambar yang sudah saya buat ya guys. Ini gambar yang saya buat menggunakan aplikasi Infinite Painter. Saya hanya menggunakan 3 layer ya. Dan brush yang saya gunakan cuma satu, yaitu yang Proko pensil doang ya. Karena saya sangat suka menggunakan ini karena dia mirip pensil beneran. Dan saya sudah terbiasa menggunakan pensil dan saya belum belajar menggunakan brush yang lain karena saya masih pemula ya guys. Yang ini juga menggunakan pensil doang ya guys. Emang jelek gambarnya karena saya masih belajar. Yang ini saya coba menggunakan yang cat air. Yang ini juga cat air. Kalau yang ini lupa, yang ini belum saya warnai. Jadi sebaiknya saya warnai dulu ya, biar kalian tahu kalau kita bisa menggunakan satu brush saja buat mewarnai. Nah, ternyata kita juga bisa memperbesar dan memperkecil brush kita di sini ya. Jadi kalau kita tarik ke atas, dia akan besar dan kita tarik ke bawah buat memperkecil. Jadi ini lebih mudah dan lebih cepat buat mengatur ukuran brushnya ya. Jadi misalkan saya mau membersihkan ini, saya mewarnai gambar ini menggunakan brush pensil saja karena saya terbiasa ya guys, dan menurutku nyaman sekali buat digunakan aplikasi ini karena tampilannya sangat cocok buat tablet dengan ukuran kecil atau ukuran besar. Kita juga bisa menjalankan aplikasi ini di HP Android ya. Tablet yang saya gunakan di video ini adalah Samsung Galaxy Tab S9. Saya juga menggunakan S Pen bawaannya. Aplikasi ini sangat nyaman digunakan ya. Rasanya seperti menggambar menggunakan kertas sungguhan. Kalau kamu merasa gambarnya jelek, itu karena saya kurang jago buat menggambar ya. Jadi jangan salahkan aplikasinya. Aplikasi ini punya banyak fitur ya. Jadi saya bisa bilang kalau ini aplikasi yang lengkap. Tapi tidak ada fitur animasi di aplikasi ini. Nah, gambar saya sudah jadi ya. Memang jelek karena ini tadi buru-buru. Selain itu aku memang kurang jago menggambar ya. Dan menurutku dengan batasan 3 layer ini kita masih bisa menggambar dengan bagus. Hanya saja kalau kita butuh menggambar dengan lebih kompleks atau lebih rumit, kita harus upgrade ke versi yang Pro buat mengaktifkan fitur layer yang banyak ya. Jadi kita harus bayar 39.000, yang mana ini lebih mahal daripada yang kita bisa bayar di Sketchbook ya. Di Sketchbook cuma 30.000 dan versi gratisnya saja sudah bisa kita gunakan buat bikin layer yang banyak seperti ini ya. Yang saya tidak suka dari aplikasi Sketchbook adalah saya sering tidak sengaja menyentuh bagian layer di sini ya, seperti ini. Jadi kita perlu sembunyikan seperti ini. Dan tampilannya menurutku aku lebih suka yang di Infinite Painter. Saya akan menunjukkan gambar-gambar yang dibuat di Infinite Painter ya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang saya temukan di Instagram dan di gambar menggunakan Infinite Painter. Nah, seperti yang kamu lihat, kita bisa menggambar dengan bagus sekali menggunakan Infinite Painter. Seperti ini contoh-contohnya ya guys. Jadi silakan kamu coba ya. Jadi apakah menurutku harga 39.000 itu mahal? Menurutku tidak terlalu mahal ya guys, karena kalau kita bandingkan dengan software lain,
Infinite Painter ini lebih murah ya. Misalkan Procreate itu sekitar ratusan ribu ya, kalau nggak salah 300.000 atau 200.000, aku lupa. Dan juga kalau kita bandingkan dengan softwarenya Adobe, jadi kalau kita bandingkan dengan software Adobe ini lebih murah ya, karena Adobe itu sistem pembayarannya itu bersifat langganan ya, jadi kita bayar per bulan. Kalau ini sekali bayar kita bisa menggunakan semua fitur-fiturnya. Memang kalau dibandingkan dengan software yang tadi, Sketchbook yang ini lebih mahal ya, lebih mahal 10.000. Tapi tidak apa-apa ya. Kalian bisa menggunakan software ini yang versi gratisnya buat coba-coba apakah kalian cocok dengan software ini ataukah lebih suka yang lain, misalkan Sketchbook, HiPaint atau Ibis Paint atau Krita. Saya tidak suka HiPaint karena ini ada iklannya. Memang dia tampilannya sangat menyerupai Procreate ya, tapi saya nggak suka karena dia belum matang dan iklannya mengganggu. Memang kita bisa bayar, tapi menurutku ini belum matang softwarenya ya. Dan juga Ibis Paint ini ada iklannya, tapi dia lengkap sekali fitur-fiturnya. Kita tidak perlu bayar apa-apa buat menggunakan semua fiturnya. Sayangnya brushnya ini kurang begitu mampu buat meniru pensil beneran atau kuas beneran ya guys, misalkan cat air beneran. Tapi kalian bisa membuat gambar yang bagus kalau kalian pintar menggambar ya. Kalau Krita, karena ini adalah software yang biasa kita temui di desktop, tampilannya ini sangat menyerupai Adobe Photoshop dan kurang cocok buat layar kecil ya, misalkan layar tablet seperti ini. Mungkin ada aplikasi menggambar lain yang kamu suka, kalian bisa tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya.